silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syarru bimasyiatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua yang saya hormati, langsung saja. Hari ini saya nggak bawa laptop, nggak bawa PPT karena belum kesempatan untuk buat PPT, jadi langsung saja. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini di hari Jumat yang penuh barakah, tepatnya tanggal 3 Oktober 2025 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Yang mana kalau kita lihat secara kalender momentum bulan kelahiran Nabi udah lewat apa belum? Udah lewat apa belum? Udah. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Sekarang udah Rabiul Akhir, udah tanggal 11. Udah kurang lebih satu bulan yang silam. Tapi kita lihat rakyat Indonesia sampai sekarang peringatan Maulid masih di mana-mana diselenggarakan. Bahkan kita lihat ke spanduk di depan Masjid Al-Biru baru besok tanggal 28. Hari Minggu. Tanggal 28 Oktober atau September tuh? Iya, sekarang Oktober. Dan bahkan saya ketahui beberapa tempat tercatat itu sampai dengan Desember nanti masih ada Maulid Nabi sekaligus tawakufan mau Ramadan. Nah, berkaitan dengan fenomena ini, saya teringat akan sebuah kejadian ketika dulu ada seorang ustadz Indonesia yang belajar di luar. Dia bertanya sama syekhnya, sama gurunya. Apa dia bertanya sama gurunya, ya syekh, adakah keistimewaan kelahiran Rasulullah? Adakah keistimewaan peringatan Maulid Nabi? Gurunya bengong. Ini ustadz nanya begitu sama dia. Bengongnya kenapa? Kagetnya kenapa? Kata gurunya, ini anak murid saya, santri saya, guru saya ini udah bertahun-tahun ngaji sama saya, di kaki saya, udah berkali-kali juga melaksanakan peringatan Maulid Nabi, masih nanya hal begituan. Masih ditanya ada istimewanya apa enggak. Agak kesel juga sih gurunya. Kasar kata, ngapain lu peringatin Maulid Nabi tiap tahun kalau lu masih nanya kayak begituan. Sebetulnya maksud hati gurunya hanya ingin mendengar fatwa gurunya. Kira-kira jawaban gurunya apa sih kayak gitu. Tapi gurunya nggak jawab. Malah jawab dengan jawaban yang lain. Dan jawaban yang lain ini menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Kata gurunya ini mengutip di dalam usulul fiqh itu dikatakan, jadi orang itu harus istikhrajul ma'ani minan nusus bifarti zonni wa quwwatil qorihah. Kata gurunya nih. Jadi orang itu harus bisa istikhrajul ma'ani, menarik kesimpulan, menarik makna minan nusus, dari teks-teks, dari ayat Quran kah, dari hadis Nabi kah, atau dari informasi apapun yang kita dapatkan kepada kita, kita harus bisa narik kesimpulan. Bifarti zonni, dengan penuh praduga, keyakinan, kesungguhan, quwwatil qoriha, dan kekuatan daya nalar atau logika. Saya simpulin kalimat ini. Jadi kita itu jadi orang kalau dapat informasi atau kalau baca sesuatu jangan ditelan mentah-mentah. Harus bisa menarik kesimpulan, harus bisa menarik maksud daripada informasi tersebut secara tekstual, secara tersurat, ataupun secara tersirat. Harus mempunyai kekuatan itu setiap manusia. Memang kenapa? Ini sejalan dengan coba kita lihat agama kita. Yang mana Allah menurunkan agama Islam tidak kurang dari hanya 23 tahun. Dan di dalamnya Allah menurunkan hanya satu kitab suci. Yang di dalamnya terbagi menjadi 30 juz, 114 surat,
6.236 ayat. Dan ditambah hadis Nabi yang tidak terlalu banyak. Dua ini, Al-Quran dan hadis, sebagai pedoman manusia yang udah Allah turunkan beberapa abad yang silam. Dan padahal masalah-masalah di permukaan bumi ini silih berganti berdatangan. Tapi jawabannya udah Allah kasih itu dari dulu. Bahkan ila yaumil akhir, sampai nanti datang hari kiamat, permasalahan akan terus berdatangan. Tapi jawabannya udah ada. Kalau kita nggak punya istikhrajul ma'ani, nggak bisa narik kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada, maka kita akan bisa katakan, oh ini permasalahan nggak ada di Al-Quran, nggak ada di As-Sunnah nih. Luar biasanya agama kita tuh. Luar biasanya Al-Quran yang sebegitu doang ayatnya, segitu aja hadisnya, tapi itu semua sudah merangkum semua permasalahan sampai hari kiamat nanti. Bahkan permasalahan-permasalahan yang belum datang udah disediain jawabannya. Tapi kalau kita nggak bisa istikhrajul ma'ani, kita nggak bisa menarik kesimpulan dengan daya nalar kita, dengan logika kita, maka apapun permasalahannya nggak pernah ada selesainya. Contoh, misalnya, di dalam Al-Quran itu ayatnya cuma menjelaskan tentang innamal khomru, sesungguhnya khomer itu, khomer apa khomer? Bir, alkohol. Itu min amali syaiton, termasuk daripada perbuatan syaitan. Berarti hukumnya apa? Haram. Tapi ketika masuk ke abad-abad berikutnya, ke tahun-tahun berikutnya, bukan cuma khamr yang muncul. Apa? Narkotika, narkoba, gorila, ngelem, dan lain-lain. Ciu tuh. Cap orang tua. Ya kan? Semuanya bermunculan. Yang berbentuk pil, yang berbentuk apapun itu. Kan itu semua nggak ada di Quran. Quran nggak ngomongin tentang ngelem. Nggak ngomongin tentang ngelem orang, ngelem aibon, nyium aroma lem aibon. Nah, maka ulama-ulama dulu itu istikhrajul ma'ani, menarik kesimpulan. Kira-kira ini hukumnya apa? Balik ke Quran dan hadis. Maka mereka mencari ilatnya. Ilat itu apa? Sifat yang disamakan dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, ilatnya sama nih. Barang-barang ini sifatnya sama dengan khamr. Apa sifatnya? Memabukkan. Bikin orang ngefly. Jadi apapun yang memabukkan sifatnya itu, maka hukumnya sama dengan khamr, yaitu haram. Bukan cuma ngelem, bukan cuma narkotika, cinta sampai memabukkan juga haram jatuhnya. Makan sampai mabuk haram juga jatuhnya. Masuk ke dalam ayat tersebut. Nah, jadi kita itu harus mempunyai istikhrajul ma'ani. Bifartizoni wa quwwatil qoriha. Kita punya pribadi harus bisa mempunyai, bisa menarik kesimpulan dengan penuh praduga, keyakinan, kesungguhan, wa quwwatil qoriha, dan kekuatan logika kita. Contoh lain seperti Nabi Muhammad, zakat pakai kurma. Kita nggak pakai kurma. Kita pakainya apa kalau kita? Beras. Kenapa? Karena ulama dulu istikhrajul ma'ani. Dan sampai seterusnya, setiap kali ada permasalahan-permasalahan, ketika kita balik ke Quran dan As-Sunnah, ya jangan plek-ketiplek. Oh, nggak ada nih. Kita harus istikhrajul ma'ani. Kayak gitu. Kita balik lagi ke Adhamatul Maulidin Nabi. Balik ke pertanyaan si Ustadz tadi. Ada nggak keistimewaan? Logika kita berpikir. Daya nalar kita bermain. Allah nurunin kitab yang namanya Al-Quran, yang dikatakan suci. Al-Quranul Karim, mulia. Logika kita berpikir, masa iya Allah nurunin kitab suci yang mulia kalau bukan kepada orang yang mulia juga? Nggak mungkin. Maka ketika Allah nurunin Al-Quran yang suci dan mulia, pasti juga kepada orang yang mulia, orang yang suci. Maka kalau dibilang ada nggak keistimewaannya, pasti ada. Kalau cuman bicara ada apa enggak, kalau bicara apa aja nggak kelar sampai nanti maghrib. Kan kayak begitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Maulid Nabi atau Nabi Muhammad, sosoknya kan dikatakan, jikalau seluruh pepohonan di muka bumi ini jadikan pena
seluruh air lautan di muka bumi ini dijadikan tinta, maka nggak akan cukup untuk mengupas sejarahnya Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai dengan wafat. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan daripada literasi kali ini adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang istikhrajul ma'ani, bisa menarik kesimpulan bifardhizonni dengan teks-teks yang ada di agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi catatannya, bagaimana kita mau menarik kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita aja belum belajarin? Kan gitu permasalahannya. Nah, makanya kan dikatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kan gitu kata orang tua dulu ya. Kalau kita belajar, jangan berhenti sampai di sini. Oh, kalau dikatakan sering, kalau guru itu kita nasihatin kayak begini nih, kayak nuang air di gelas yang udah penuh. Luber, mubajir jadinya sayang-sayang. Tapi nggak tahu sebetulnya isinya. Yang luber itu air yang jernih atau air yang but justru. Nah, makanya ini menjadi PR buat kita bersama, menjadi evaluasi muhasabah untuk kita bersama. Kiranya kita nih yang saat ini dikatakan menjadi guru, udah menjadi guru yang hakiki belum? Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi lagi dan lagi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak termakan isu, tidak termakan hoax kayak gitu. Harus betul-betul kita istikhrajul ma'ani dengan kekuatan, dengan penuh praduga keyakinan kesungguhan, wa quwwatil qorihah, dan kekuatan daya nalar logika kita. Kalau kita serasa nggak sanggup, tanya sama orang lain. Jangan, kalau bahasa Betawinya, sotoy gitu bahasanya. Kalau emang enggak bisa, belum paham, tanya yang kiranya sama yang lebih paham. Sehingga mengambil keputusan tidak salah, tidak keliru. Kenapa? Karena berkaitan dengan hajat orang banyak. Apalagi kalau buat pribadi sisi terserah, karena yang manfaatin, yang kalau salah diri sendiri. Tapi kalau untuk hajat orang banyak, oh hati-hati itu mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Wallahu a'lamu bissawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.